Lihatlah tanganmu. Kamu membangunnya. Kamu memoles setiap retakan, mengisi setiap kekosongan dengan bagian dari dirimu. Sekarang dia berdiri sempurna. Dan kamu sendirian di reruntuhan bengkel jiwamu. Ini adalah aturan pria nomor 5. Aturan yang paling menyakitkan untuk dipelajari. Kamu bukan penyembuhnya. Kamu adalah proyeknya. Kamu bertemu dengannya. Dan kamu melihat sebuah mahakarya yang rusak. Sebuah taman yang layu. Sebuah melodi yang sumbang. Jiwa kepahlawananmu terpanggil. Kamu berpikir, aku bisa memperbaikinya. Kamu berpikir, cintaku akan menjadi air yang menyuburkannya. Kamu berpikir, kehadiranku akan menjadi cahaya mataharinya. Ini adalah kebohongan pertama yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Kebohongan yang paling berbahaya, karena dia tidak melihatmu sebagai tukang kebun. Dia melihatmu sebagai tanah. Dia tidak butuh cintamu untuk menyembuhkan lukanya. Dia butuh energimu untuk membangun kembali dunianya di atas reruntuhan duniamu. Ini bukan kejahatan, ini bukan manipulasi yang disadari, ini lebih dalam. Ini adalah psikologi bertahan hidup yang kejam. Dia adalah seorang arsitek yang kehilangan segalanya. Cetak birunya hancur, pondasinya retak. Dia menemukanmu, sebuah tambang material yang stabil dan kaya. Kamu memberikan waktumu. Dia menggunakannya sebagai jam untuk mengatur kembali hidupnya. Kamu memberikan kekuatanmu. Dia menggunakannya sebagai pilar untuk menopang temboknya yang rapuh. Kamu memberikan validasimu. Dia menggunakannya sebagai cermin untuk meyakinkan dirinya bahwa dia masih berharga. Kamu adalah proyek rekonstruksi dirinya. Pikirkan tentang Liam. Seorang programmer, pria yang logis dan stabil. Dunianya adalah kode yang teratur dan hasil yang dapat diprediksi. Hidupnya adalah garis lurus. Lalu datanglah Elara, seorang seniman, badai emosi yang indah dan kacau. Dunianya adalah kanvas yang terciprat cat, puisi yang ditulis dengan air mata. Hidupnya adalah spiral. Liam melihat Elara dan untuk pertama kalinya, garis lurusnya terasa membosankan. Dia melihat kekacauannya bukan sebagai bahaya, tetapi sebagai kesempatan untuk menciptakan keteraturan, untuk menjadi pahlawan. Elara menangis karena trauma masa lalu. Liam ada di sana, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Dia membayarkan sewanya saat dia tidak bisa melukis. Dia memastikan kulkasnya selalu terisi. Elara ragu pada bakatnya. Liam begadang semalaman, membangun situs web untuk portofolionya, mengirim karyanya ke galeri-galeri. Dia menjadi manajer, pelindung, dan penyandang dananya. Dia berhenti bermain game dengan teman-temannya. Dia menolak proyek-proyek sampingan yang dia sukai. Dunianya yang dulu teratur, kini sepenuhnya berpusat pada spiral Elara. Dia adalah satelit yang ditarik ke dalam orbitnya. Dan itu berhasil, proyeknya berhasil. Dengan stabilitas yang Liam berikan, Elara mulai bersinar, lukisannya terjual, puisinya diterbitkan, badai di dalam dirinya mulai tenang. Dia tidak lagi membutuhkan jangkar, karena dia telah belajar cara mengendalikan kapalnya sendiri. Dia tidak lagi membutuhkan pilar, karena temboknya sekarang kokoh. Disinilah kebenaran yang brutal itu muncul. Saat proyek selesai, kontraktor harus pergi. Dia mulai melihat stabilitas Liam bukan sebagai anugerah, tetapi sebagai sangkar. Kamu terlalu bisa ditebak, katanya suatu malam. Aku butuh gairah kekacauan. Kata-kata yang sama yang dulu membuatnya lari ke pelukan Liam, kini menjadi alasan untuk meninggalkannya. Liam hancur. Dia telah memberikan segalanya untuk membangun kembali dunianya, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada tempat baginya di dunia baru itu. Dia bukanlah pasangan dalam perjalanannya. Dia adalah bahan bakar roket, penting untuk peluncuran, tetapi dibuang begitu mencapai atmosfer. Ini bukan cerita tentang cinta, ini adalah cerita tentang utilitas. Kamu berguna sampai kamu tidak lagi berguna. Kamu adalah perancah di sekitar gedung yang sedang dibangun. Setelah fasadnya selesai, perancah itu dibongkar. Skenario kedua bahkan lebih kejam. Proyek gagal. Kamu memberikan segalanya tetapi dia tidak berubah. Retakannya terlalu dalam, kekosongannya terlalu besar. Dalam kasus ini, kamu tidak dibuang karena proyeknya selesai. Kamu dibuang karena dianggap sebagai bahan yang cacat. Kamu tidak cukup, bisik pikirannya. Dia menyalahkanmu atas kegagalannya untuk sembuh. Cintamu tidak murni.
Dukunganmu menyesakkan. Kamu menjadi kambing hitam atas ketidakmampuannya memperbaiki dirinya sendiri. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus berhenti peduli, menjadi sinis dan dingin? Tidak. Itu berarti membiarkan pengalaman ini menghancurkanmu. Jawabannya terletak pada pemahaman. Pahami perbedaan antara mendukung dan membangun, antara menjadi pasangan dan menjadi proyek. Pasangan sejati membangun sesuatu bersama, sebuah jembatan yang dibangun dari kedua sisi. Proyek adalah jalan satu arah, energimu mengalir keluar dan tidak ada yang kembali. Perhatikan tanda-tandanya. Apakah hubungan itu selalu tentang masalahnya? Apakah nilaimu terikat pada seberapa banyak kamu bisa membantu? Apakah kamu kehilangan dirimu dalam proses menyelamatkannya? Kamu harus menjadi proyek utamamu sendiri. Bangun fondasimu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menggunakannya sebagai tambang material. Poles nilaimu sendiri sehingga kamu tidak butuh validasi dari seseorang yang kamu selamatkan. Cintai dengan murah hati, tetapi jangan mencintai sampai bangkrut. Ulurkan tanganmu, tetapi jangan biarkan mereka mengambil seluruh lenganmu. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang bisa benar-benar menyembuhkan seseorang adalah diri mereka sendiri.